warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kondisi sekarang, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. sehat semua, Pak. Sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja dengan penyampaian materi yang akan saya sampaikan dengan materi kurikulum operasional sekolah pada satuan pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, apa perlu kita tahu bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan itu merupakan jantung pelaksanaan daripada satuan pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu, bagaimana proses kita menyusun kurikulum satuan pendidikan pada lembaga yang kita laksanakan? Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, maka kita harus tahu proses penyusunan kurikulum seperti apa kurikulum satuan sekolah itu dirancang. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita harus memahami kerangka dasar daripada kurikulum satuan pendidikan itu sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi kerangka dasar struktur dalam kurikulum satuan pendidikan. Ada Ibu? Iya, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini adalah kurikulum baru bagi kami. Jadi mungkin saya minta kepada Bapak untuk disampaikan, Pak, karena ini jujur adalah kurikulum baru untuk kami. Demikian. Oh iya. Ya baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ibu Andi. Bagaimana kita memahami kerangka dasar suatu kurikulum pada satuan pendidikan? Maka yang pertama menjadi panduan kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Kemudian apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang menjadi landasan umum untuk kita jadikan sebagai suatu kerangka dasar dalam struktur kurikulum sekolah atau kurikulum pada satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu, seperti apa kerangka dasar kurikulum itu? Kerangka dasar kurikulum itu merupakan acuan, ya, acuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat sebagai yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional atau dia berpusat pada standar nasional pendidikan atau NSP. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengenal apa itu kerangka dasar kurikulum, maka di situ sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka landasan yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional, kemudian yang kedua profil pelajar Pancasila, yang berikut standar kelulusan atau standar kompetensi lulusan. Barangkali itu kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang nantinya akan dilanjutkan oleh atau dikembangkan oleh satuan pendidikan di mana kita berada. Di antaranya yang pertama standar isi. Kita harus menetapkan dulu standar isi. Kemudian yang kedua, standar proses. Dan yang ketiga, standar penilaian. Lalu standar lain yang bisa mendukung dari 3 standar di atas, itu yang pertama adalah struktur atau muatan dari kurikulum tersebut. Kemudian standar capaian pembelajaran.
Dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan penilaian dalam bentuk asesmen. Supaya struktur kurikulum itu kita rancang merujuk pada standar pendidikan nasional atau berpusat pada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka satuan pendidikan di mana kita berada, kita menyusun suatu kerangka kurikulum itu yang perlu kita rancang di sekolah atau satuan pendidikan itu yang pertama adalah visi, kemudian misi. Setelah visi dan misi, maka kita merancang sebuah tujuan ketercapaian kurikulum pada satuan pendidikan di mana kita berada. Mengapa saya katakan demikian? Visi, misi, dan tujuan merupakan landasan atau tolak ukur untuk kita mencapai pembelajaran atau proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Maka itu kita harus merujuk pada apa yang saya sampaikan tadi, visi, misi, dan tujuan. Dari visi itu bagaimana cara kita merancang sebuah visi, maka kita harus berpedoman pada tujuan pendidikan Pancasila, kemudian tujuan pendidikan nasional, dan standar kelulusan satuan pendidikan tersebut. Yang kita lihat pertama di sini, tujuan untuk mencapai tujuan dalam kurikulum satuan pendidikan, maka itu dia merupakan sebuah capaian pada visi dan misi yang kita tetapkan. Barangkali Bapak Ibu itu yang menjadi panduan dalam bagaimana proses menyusun suatu kurikulum di lembaga pendidikan yang kita geluti. Barangkali itu yang dapat sampaikan, walaupun ini hanya sesingkat, namun itu menjadi panduan bagi kita dalam proses pada hari ini. Bapak Ibu, bagaimana Bapak bisa paham? Alhamdulillah. Iya. Dengan apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak baik, atas pencerahannya, sangat bermanfaat. Apalagi kami yang bagi pemula dalam melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa sebelum kita tutup, ada yang bisa memberikan refleksi tentang materi yang saya sampaikan tadi, seperti apa Bapak Ibu? Ya. Silakan ada. Ya, terima kasih Pak. Saya Pak dari apa yang Bapak sampaikan, yang paling saya garis bawahi yaitu kita membuat visi dan misi di sekolah. Jadi tentunya ini sangat penting. Tentunya ini sangat penting sebagai pedoman ke depan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan dari satuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Obi. Ya, baik. Terima kasih Bu Andi atas refleksi yang diberikan kepada saya, dan itu merupakan akhir daripada kegiatan kita pada hari ini, dan pada akhirnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ria untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Ibu, disilakan. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Obi tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah dan membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih atas Ibu Haria yang mana sudah memimpin kita doa untuk menutupi pembelajaran hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyampaian materi saya para Bapak Ibu, dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.